Kuat lo kenapa pakai GPS? Biar aman. Udah pengalaman soalnya dulu nggak pakai GPS. Jadi Pusing pulang. Ya, selamat datang kembali di channel Tito Suryawan. Saya Tito. Dan kalau kita bicara tentang drone, nah ini kita bicara tentang sebuah mesin yang harganya bukan murah meriah. Ada sih drone murah 200.000, 100.000 ya. Tapi begitu lo selesai pakai atau begitu lo keras sekali, biasanya langsung porak-poranda. Nah, di kesempatan kali ini ya, drone yang mahal itu tentu perlu perlindungan. Kalau dulu gue adalah orang yang tidak mempercayai keberadaan dari GPS. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang GPS. Perlu nggak sih drone-nya dikasihin GPS? Ada yang bilang lah kalau misalnya pakai GPS mah beli itu aja, beli DJI atau enggak pakai Vimi atau pakai apapun yang drone pabrikan. Nah, tapi di Mini Quad, di Betaflight terutama, sekarang sudah mulai memperhatikan yaitu tadi investasi yang kita punya di drone itu. Karena kan kalau di drone itu kan mungkin kalian sering lah banyak nonton video-video yang bilang drone sekian puluh juta, drone sekian belas juta, drone jutaan rupiah jatuh dan sebagainya. Nah, sebetulnya itu bisa kita hindarin dengan adanya si GPS di fitur GPS Rescue di Betaflight. Setupnya seperti apa? Yuk kita ke rumah dulu untuk nyetup si GPS-nya di Betaflight. Nanti setelah selesai itu baru kita terbangkan. Tapi jangan pakai kuat gua, kuat yang Pajar aja, yang GPS-nya udah teruji. Hai, selamat datang di studio indoor. Oke, wait, ini kayaknya terlalu gelap ya. Bentar, oke. Cukup baik cahayanya ya. Nah, jadi kita di kesempatan kali ini dari lapangan tadi masuk ke dalam ruangan dulu untuk sedikit ngulik tentang gimana setup dari GPS yang gue pasang di Mini Quad 5 inch gue. GPS-nya di sini adalah berfungsi untuk merecover Mini Quad lo in case pada saat lo terbang terjadi kayak lo kehilangan video signal atau kehilangan sinyal dengan remote, kehilangan komunikasi sama remote. Tapi fungsi RTH atau return to home-nya si Mini Quad atau dalam hal ini pakai Betaflight, sistem dari RTH di Mini Quad yang kita pakai ini tidak seperti RTH-nya ini, ya. Jadi berbeda. Berbedanya antara ini dan ini itu adalah kalau RTH-nya di sini dia kita harus ambil alih lagi, gitu. Kita harus ambil alih lagi si Mini Quad begitu sinyalnya sudah kembali, gitu ya. Entah itu sinyal video atau sinyal TXRX. Berbeda dengan yang satu ini, dia begitu RTH dia akan kembali sampai dengan landing, gitu. Dan kalau lo memilih untuk pasang, kita akan langsung menuju Betaflight untuk mengetahui apa-apa aja yang harus di-setup. At least yang ada di Mini Quad gua. Yuk. Nah, jadi sebelum kita masuk ke menu Betaflight-nya, hal yang paling mendasar yang harus dimiliki terlebih dahulu sebelum kita bisa melakukan GPS RTH ini, Return to Home, yang mesti lo lakukan adalah lo harus install dulu GPS-nya. Lo beli GPS. Any kind of GPS. GPS apapun, ada Bayesian, kemudian ada TBS, dan ada Maytag, kemudian juga ada GPS-nya Flywoo,
Dan yang gue pakai sekarang ini adalah GPS dari HG LRSC. HG LRSC yang M80, yang ukurannya ya lumayan compact, lumayan kecil. Dan performnya juga lumayan oke. Sekarang kita langsung ke Betaflight. Oke, jadi untuk setup GPS di quad gue yang satu ini, yang 5 inch ini, yang gue lakukan adalah pertama gue install dulu GPS-nya ke mini quad, dan gue sambungkan semua pin kabel-kabelnya, di mana di GPS itu pada umumnya yang terpakai di Betaflight itu adalah 5 volt, ground, TX, RX. Nah, untuk TX yang ada di GPS disambungkan ke RX ward yang ada di FC, dan sebaliknya untuk RX yang ada di GPS maka disambungkan ke TX yang ada di flight controllernya. Oke. Setelah sudah masuk ke Betaflight, gue biasanya akan selalu mengkalibrate accelerometer, gitu ya. Nah, setelah calibrate accelerometer, kemudian di ports, pastikan saat kalian menyambungkan pin dari TX RX yang ada di GPS ke flight controller, itu kalian ingat ataupun kalau perlu dicatat di ward berapa. Nah, untuk quad gue, ini gue kemarin naruhnya di ward 6. Jadi kalian cari sensor input, jadi di tab port, ya, di tab ports ini, kalian lihat di sensor input. Nah, di sensor input itu ada GPS, ada ESC. Kalian pilih yang GPS, dan save and reboot. Oke, sudah masuk kembali. Setelah masuk itu biasanya nanti akan nyala seperti ini GPS-nya. Tapi kalau misalnya nggak nyala, dilihat ke configuration. Nah, di bagian configuration ini, ya, di bawah ada pilihan GPS. Oke, GPS. Biasanya kalau misalnya baru di flash, itu GPS-nya masih belum enable. Nah, kita centang GPS. Untuk protokolnya, lihat spek dari GPS yang kalian pakai. Untuk HGL RSC M80 ini adalah U-Blocks. Ya, kemudian gue biasanya akan baud rate-nya akan gue buat auto. Meskipun di beberapa GPS akan tertulis baud rate-nya berapa, gitu kan. Terus kemudian auto configuration juga gue enable untuk mengkonfigurasinya. Nah, ini untuk Galileo. Jadi Galileo itu biasanya dipakai hanya untuk GPS-GPS di daerah ataupun di negara-negara kayak Jepang, kemudian negara-negara di Eropa yang menggunakan sistem Galileo, satelit Galileo. Oke. Nah, kemudian ada set home point once. Nah, ini biasanya gua akan enable ini gitu. Maksudnya gunanya apa? Gunanya gini. Jadi pada saat lo udah nge-lock satelit di titik take off lo, dan lo take off, ya kan? Lo terbang, dan pada saat di perjalanan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, kayak misalnya satelitnya tiba-tiba ngedrop nih, nilai satelitnya ngedrop, pasti satelit akan menghilangkan. Begitu ketangkap lagi satelit, ya, begitu satelitnya tertangkap lagi, dia akan tetap pada take off position. Jadi kerekamnya adalah take off position yang lo semula gitu loh. Tapi kalau ini misalnya di disable, sorry. Jadi lo lagi take off, misalnya di titik A gitu kan. Lo take off titik A, kemudian lo terbang, kemudian lo sampai ke titik B, dan di titik B itu sinyal hilang, gitu kan, sinyal hilang ataupun satelitnya ngedrop sehingga no satellite. Kemudian lo terbang ke titik C, dan di titik C itu satelitnya kembali lagi. Nah, di titik C itulah akan menjadi home point kalian, gitu. Jadi gue selalu pakai set home point once. Kemudian untuk ground assistant type gue biarkan sebagai auto detect. Kalau defaultnya adalah none. Oke, setelah ini semua selesai di setting, lu save and reboot. Oke. Kemudian masuk. Nah, ini kan menunya cuma segini nih. Loh, mana dong menu GPS-nya? Itu karena mungkin kalian lupa untuk men-enable expert mode. Nah, expert mode-nya di-enable, dan pada saat sudah nyambung semua, tadi udah kalian masuk di port, sudah di-assign sensor inputnya, di ward berapa, GPS, kemudian di sini biasanya baud rate itu dia akan otomatis, karena dia kan tadi di configuration sini, auto baud rate ya. Nah, jadi secara otomatis si sistem Betaflight ataupun sistem GPS-nya juga menentukan bahwa baud rate yang terpakai adalah 57600, 57.600. Gitu ya. Nah, ini dipastikan sudah benar, configuration sudah benar. Nanti kalau semuanya sudah benar, maka muncul nih GPS. Oke.
Dan sedikit catatan tambahan, jangan lupa pada saat kalian menggunakan GPS di Betaflight dan pingin supaya bisa RTH, accelerometer jangan lupa untuk di-enable, ya. Enable accelerometer, karena kalau nggak di-enable nanti kuatnya bakalan ngeloyornya miring gitu, atau bahkan mungkin tidak pulang ke titik take off-nya gitu, nggak pulang ke home point. Dan kalau misalnya FC-nya dilengkapi dengan barometer, aktifin aja. Karena apa? Nanti berguna untuk mengukur altitude secara akurat. Meskipun dari sistem GPS pun bisa diukur, tapi kalau gue lebih prefer kalau misalnya FC-nya ada barometer, gue akan enable. Nah, nanti udah muncul GPS-nya, sudah oke semua. Nah, kalian lihat di tab GPS. Nah, nanti akan kelihatan tuh. Oke, setelah kalian nanti udah mendapatkan gambar, ini udah tanda-tanda baik sebenarnya kalau udah muncul seperti ini, muncul yang bar ini, yang mulai indikator-indikator signal strength-nya, itu berarti GPS sudah berfungsi, tinggal mungkin penempatannya aja, atau mungkin faktor cuaca yang sedang kurang baik. Setelah dari GPS, masuk ke menu failsafe. Nah, disinilah semuanya terjadi. Oke, sorry. Sebelum ke failsafe, kita ke mode dulu. Nah, ke mode, kalian nyalakan remote. Ya, kalian nyalakan remote. Nah, kemudian kalian setup ataupun kalian assign untuk GPS rescue-nya. Oke. Nah, kalau GPS rescue gue, itu gue taruh di, apa namanya nih? Gue taruh di aux 2. Tentu kalian sempat bertanya-tanya, kenapa ada angle? Nah, ini menjadi tricky. Lu kan pilot FPV toh, nggak harus pakai angle dong. Nggak, gua kalau terbang memang tidak pakai angle mode. Ini akan terpakai pada saat gue RTH, gitu loh. Atau gue memutuskan untuk kembali ke titik awal. Nah, ini. Jadi gini, kenapa gue aktifin angle mode? Jadi misalnya lo lagi terbang nih, ya kan, lagi terbang, dan Google lo kehilangan gambar gitu, lo kehilangan video transmission, dan lo nebak-nebak mau gerak kemana, gitu kan. Nah, akhirnya lo memutuskan untuk RTH, gitu kan. Nah, gue biasanya sebelum gue aktifin RTH, jadi pada saat lo terbang, hilang gambar, sebelum GPS Rescue kan angle mode, ya kan. Pada saat lo cari, ternyata dapat lo tinggal balik. Tapi kalau misalnya nggak dapat, ya sudah, tinggal diterusin aja ke GPS Rescue. That's why gue taruh angle mode-nya satu jalur, satu channel sama si GPS Rescue, gitu. Oke, jadi itu alasannya kenapa gue aktifin angle mode. Nah, selanjutnya kita setelah dari mode, kita masuk ke menu failsafe. Oke, nah di sini nih poin utamanya di menu failsafe ini. Jadi di menu failsafe itu lo akan lihat ada valid pulse, kemudian channel fallback setting, ini adalah settingan zaman dulu. Terus kemudian ada failsafe switch. Nah, ini failsafe switch, kalau misalnya lu lihat atau lu sorot di tanda tanyanya, maka si failsafe switch ini ada stage 1, stage 2, ada kill, ya kan? Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau stage 1 ini adalah memungkinkan kita untuk mensimulasikan RTH-nya. Sementara kalau lu pilih langsung stage 2, maka tidak akan ada switch. Switch-nya itu dianulir. Gua pilih stage 1 supaya bisa disimulasikan terlebih dahulu. Kemudian stage 2-nya ini guard time bla 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 bla, ini abaikan, biarkan default. Prosedur failsafe-nya itu ada drop, land sama GPS rescue. Pasti harus dipilih yang GPS rescue. Oke. Nah, sekarang ada beberapa parameter yang harus kita lengkapi dan sesuaikan dengan kebutuhan. Angle di sini maksudnya adalah angle dari kuatnya pada saat dia RTH. Kemudian ada initial altitude. Initial altitude-nya itu adalah ketinggian yang akan dicapai oleh si mini quad sebelum di akhirnya RTH. Kemudian ada namanya descent distance. Descent distance ini adalah titik di mana si mini quad-nya akan turun menuju home point. Jadi misalnya sudah jalan 1 km, dan lo switch atau hilang sinyal dari 1 km di 50 meter ketinggian, jarak 1 km, dan pada saat udah 200 meter menuju home point, dia akan descending. Gue biasanya atur 200 meter supaya bisa bersiap-siap untuk mengambil alihnya, masih ada waktu yang cukup, gitu loh. Dan ada namanya ground speed meter per second. Nah, jadi ground speed di sini adalah kecepatan dari mini quad-nya pada saat dia RTH.
Jadi satuannya dalam meter per second. Kalau gua nggak salah 20 meter per second itu sekitaran 70-an kilometer per jam. Nah biasanya gue akan turunin ini. Turunin ini menjadi 15. Kemudian untuk throttle minimum gue biarkan default dan maksimum. Yang gue ganti hanya ini, throttle hover. Di throttle hover itu biasanya defaultnya kalau gue nggak salah 1280. Sementara kalau di mini quad gue, throttle-nya itu, throttle value itu adalah 1300. Di quad-nya akan hover dia. Kemudian ada ascend rate meter per second. Ascending di sini maksudnya pada saat mini quad lo fail safe, hilang sinyal atau lo switch, dia kan pasti akan naik dulu nih ke ketinggian yang sudah kita set up gitu kan, yang udah kita setting. Nah, itu kecepatannya si mini quad-nya naik. Jadi 5 meter per second. Kemudian gue biarkan default. Lalu ada descent rate 1,5 meter per second. Gitu. Mudah-mudahan bisa keep up. Sorry kalau agak-agak ngebut. Jadi kalau misalnya lo masih ada yang pengen lo tanyain, bisa lo tulis di komentar aja. Untuk minimum satellite, parameter gue adalah 5, defaultnya 8. Kenapa gue taruh 5? Biar cepet aja dapetnya. Tapi tetap gue sarankan, meskipun minimum satellite-nya adalah 5, tetap yang gue sarankan, lo tunggu sampai 8 satelit sebelum lo terbang, ataupun sebelum lo take off. Lalu ada allow arming without fix, ini gue enable. Kenapa? Karena kadang-kadang, ini kan kuat gue nggak khusus untuk long range aja ya, tapi kadang-kadang buat freestylean, buat ya terbang petakilan. Kan kadang-kadang suka bete di tempat yang nggak dapet satelit, terus lu nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue enable. Lalu kemudian ada altitude mode. Nah ini, altitude mode ada 3. Altitude mode itu ada maximum altitude, ada fixed altitude, ada current altitude. Jadi ini menyesuaikan dengan tempat lu terbang. Jadi maximum altitude itu, misalnya lu terbang dan ketinggian maksimum lu yang direkam sama si sistem GPS dan si Betaflight-nya adalah ketinggian maksimumnya adalah 100 meter, ya kan? Terus lu turun nyusurin bukit dan sebagainya. Nah, pada saat turun, tiba-tiba hilang sinyal. Komunikasi TX, RX lu lost. Maka dia akan ke titik tertinggi yang terekam plus 15. Jadi misalnya yang terekam tadi tertinggi adalah 100, karena gue terbang tadi 100 meter, maka itu adalah 115, akhirnya dia baru RTH. Kemudian ada yang namanya fixed altitude. Fixed altitude itu adalah yang memang lu set up parameternya di initial altitude. Kemudian yang ketiga itu ada current altitude. Nah, current altitude itu, misalnya lu terbang naik gunung nih, long range ke puncak gunung. Kan itu tingginya 1 km, ya kan? Terus pas lu turun, misalnya 1 km udah ketinggian, altitude tertingginya adalah 1 km, lu turun, misalnya di 500 meter nih, udah ketinggian 500 meter. Tiba-tiba hilang sinyal di situ. Ya udah begitu lu switch RTH atau hilang sinyal dan si kuatnya RTH, di ketinggian itulah dia akan balik. Gitu. Jadi di ketinggian 500 meter itu dia akan balik. Ini bisa lu pilih kalau lu suka banget terbang long range naik ke puncak gunung. Tapi ada catatan. Lu harus pastikan terlihat kuatnya atau ada jalur line of sight antara lo dengan kuat lo. Jadi tidak ada obstacle di sana dan lo harus pastikan bahwa pada saat dia kembali di ketinggian tersebut tidak ada apa-apa yang menghalanginya gitu. Dan ada yang namanya sanity checks. Nah, sanity checks ini ada 3 pilihan, ada off, on, ada fail safe only. Kalau di gue pakai yang fail safe only setelah memang sudah gue reset, setelah gue trial error, begitu gue matikan remote, kuatnya balik. Setelah semuanya selesai, lu save and reboot. Dan lu harus pastikan semuanya sudah aman. Di port sudah oke, configuration sudah oke, kemudian di GPS juga sudah terbaca, signal strength dan seterusnya. Oke, jadi itu aja untuk setup si GPS di Betaflight. Kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sekarang kita tes dulu si kuatnya, kira-kira bisa RTH apa enggak nih. Kalau nggak bisa, jual aja ini mah. Ahai, sudah kembali lagi ke lapangan dan tadi udah dikasih tahu cara untuk nyeting GPS-nya seperti apa. Dan sekarang kita akan coba praktekkan. Sini Bang Fajar. Sini. Ampun bang. Nah, kuat lo kenapa pakai GPS? Biar aman. Udah pengalaman soalnya dulu nggak pakai GPS. Jadi Pusing pulang. jadi dia pernah kebingungan karena sama kayak gue gitu. Karena biasanya kalau orang-orang yang udah agak-agak berumur gitu kan suka lupa gitu kan. Ini tadi kemana gitu kan. Nah, jadi nanti Om Fajar akan simulasikan
Pertama, dia akan switch RTH. Itu untuk perumpamaan, misalnya kalian lagi terbang, sinyal video loss. Jadi bisa di switch RTH. Kemudian tes yang kedua yang akan kita lakukan adalah nanti kita akan matikan remote. Itu untuk mensimulasikan kalau misalnya si quadnya itu nggak bisa berkomunikasi lagi sama si remote-nya. Jadi otomatis kan hilang sinyal tuh. Apakah dia akan kembali atau enggak? Oke? Yang pertama kita lakukan adalah untuk simulasi kalau kita hilang gambar videonya, video loss. Kita coba switch RTH. Iya, bisa dilihat si quadnya langsung kembali. Dia akan mencapai ketinggian tertentu sesuai dengan yang sudah disetting. Altitude, initial altitude. Nah, begitu sudah kembali gambar, di take over lagi. Kita take over. Iya. Ini penting banget untuk kalian lakukan setiap kali mau terbang untuk memastikan kayak home point-nya udah benar. Kemudian tes yang kedua, kita akan coba matikan remote. Oke, kita akan coba matikan remote. Udah ya, gue matiin ya. Oke, kita matiin remote-nya. Receiver still connected. Balik kuatnya. Reclose balik. Oke, reclose balik kuatnya. Oke, sudah normal. Ya, kita nyalakan kembali remote-nya. Oke. Nah, sedikit tips pada saat hilang sinyal ya. Meskipun kalian istilahnya hilang sinyal nih. Jadi begitu hilang signal, otomatis tangan kalian langsung aktifkan switch RTH. Jadi switch RT-nya langsung diaktifkan. Jadi begitu dia sudah kembali, dia dalam posisi sedang kembali dan modenya lagi RTH. Gitu. Ini apa nih kuatnya? Udah kendalin? Belum. Hah? Pesan. Belum kendalin? Belum. Nah, jadi karakteristik dari RTH-nya Betaflight itu di versi 4.210 yang sekarang lagi dipakai Om Fajar, 429 Om Fajar kuatnya. Jadi di 429 karakter RTH-nya itu begitu dia kembali ke titik home point itu bisa sampai di atas titik home point, dia akan circle, akan stay di atas titik home point-nya, nggak langsung nyusruk. Kalau yang sebelum-sebelumnya di versi 40, 41 itu kayak misil gitu, kayak rudal, jeder, langsung menghantam titik home point. Nah, kalau sekarang dia sudah stay di atas. Itu kenapa parameter hovernya itu harus kita setting seakurat mungkin. Jadi benar-benar dia akan hover di atas home point. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja. Jadi pilihan kalian mau pakai GPS atau enggak, it's your own choice. Dan pastinya terima kasih buat Om Fajar yang sudah merelakan kuatnya dijadiin bahan kelinci percobaan. Juga untuk ada Om Iqbal di kesempatan hari ini. Terus ada juga Brian yang lagi makan nasi uduk. Oke, saya Tito undur pamit. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tulis apapun yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar. Ciao. Sarapan.